Jadi yang Prabu itu wujudnya satu. Ini yang Prabu Siliwangi ya? Dia bisa memecah belah jadi 7. Yang Prabu kan itu kan moksa ya? Ya, moksa. Kalau moksa itu prosesnya dia itu udah pasrah. Dia bukan berarti menikah gitu ya? Bukan. Ada kontroversi ya? Ya. Antara makhluk halus, jin, dan leluhur sendiri gitu. Ini gimana cara membedakannya nih? Itu benar-benar yang Prabu apa jin apa ya? Apa gitu kan? Namanya orang-orang yang derajatnya tinggi atau berilmu tinggi atau sakti mandraguna tidak bisa diserupai oleh makhluk jin. Ya. Gitu ya. Itu kan yang Prabu itu Muslim sejak dia menikah dengan Nyai Subang Larang. Oh ya. Ayo kalau misalnya kita lihat di samping tuh kurus banget gitu, tapi berotot. Oh gitu. Ya. Anaknya juga udah ketahuan, mereka juga nggak gede-gede. Itu ya apa ya, dia bukan pegang keris, bukan pegang kujang tapi keris ya. Chris dari ini ya, itu dari daerah tanda-tanda batu-batu tulis itu yang Prabu Surawisesa itu berpesan orang Sunda hudang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ki Gendring dan tim penelusuran jejak luhur. Episode kali ini adalah kita akan wawancara eksklusif dengan Ki Kesowo terkait dengan penelusuran kami yang terdahulu dan terkait yang Prabu sendiri. Itu teman-teman ya. Saya akan ngobrol dengan Ki Kesowo bagaimana tanggapannya Ki Kesowo terkait dengan dari penelusuran episode pertama sampai dengan episode terakhir. Ini Ki Kesowo sudah bersama saya. Ki, coba disapa dulu teman-teman ini viewer kita dari tim penelusuran jejak luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya. Pertama, saya akan tanya terkait dengan yang Prabu sendiri ya. Ki, gimana Ki ini? Yang Prabu itu namanya kan beda-beda ya. Ya. Yang Prabu itu sebenarnya ada berapa Ki? Apa bisa pecah belah berapa? Apa yang bagaimana? Emang ada berapa? Jadi yang Prabu itu wujudnya satu. Ini yang Prabu Siliwangi ya? Ya. Wujud satu. Dia bisa memecah belah jadi 7. 7 apa 9 Ki? 7. Namanya juga beda-beda ya? Beda-beda. Dan ada yang berwujud aki-aki, kakek, ada yang berwujudnya remaja, terus dewasa, sampai gagahnya. Nah, itu yang Prabu itu berubah itu pada saat apa? Ada momen tertentu apa bagaimana? Jadi ketika mereka sedang ada perkumpulan, yang Prabu berubah. Maksudnya perkumpulan apa nih? Perkumpulan di murid-murid mungkin ya. Murid-murid yang Prabu. Iya. Pada saat ini apa zaman dulu? Pada saat ini juga sama. Sama saat ini juga ya? Sama. Misalnya gini, ada suatu kelompok misalnya perguruan atau menamakan itu misalnya mau Siliwangi apa gitu ya. Ya. Itu yang Prabu hadir di situ. Ya. Terus bentuknya berbeda gitu. Berbeda. Dia kalau yang Prabu itu sistemnya itu
ketika menemui misalkan contoh itu tempat padepokan contohnya. Nah itu berbentuk orang-orang umur-umuran 20 lebih muda lah gitu. Alasannya kenapa tuh? Tahu nggak? Alasannya supaya mereka tidak tahu kalau itu yang Prabu. Oh gitu. Tapi yang Prabu itu selalu ini ya, selalu apa? Selalu hadir dan menunjukkan seperti kan kita nih ya. Kita kan selalu didampingi sama yang Prabu nih, Iya. selalu hadir. Apa yang seperti itu bagaimana prosesnya? Kalau kita itu didampingi yang Prabu itu ketika kita mau explore. Kita udah menginjak jalan tujuan tuh sudah dipesankan gitu. Dengan wujudnya yang Prabu seperti memakai baju kerajaan gitu ya. Jadi mungkin yang Prabu itu menunjukkan siapa dirinya gitu ya. Iya. Bahwa dia hadir di situ dan jangan diganggu gitu ya sih. Iya. Kira-kira gitu ya. Ya, soalnya juga kan mereka juga tidak tahu nih orang tujuannya apa kesini gitu. Jadi yang Prabu duluan yang memberitahukan sebelum kita sampai tujuan. Jadi kalau keturunan ayam Prabu itu selalu dijaga mungkin ya, Iya. Prabu ya. Selalu. Tapi mungkin ada yang tahu, ada yang tidak ya Iya. orangnya. Itu teman-teman. Lalu ini yang Prabu kan itu kan moksa ya. Iya, moksa. Terus moksa itu prosesnya gimana tuh Ki? Seperti apa tuh? Kalau moksa itu prosesnya dia itu udah pasrah berpasrah diri sama ya Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dia meninggalkan dunia gitu ya. Meninggalkan dunia bukan berarti meninggal gitu ya. Bukan. Menghilang. Itu menghilang. Seperti ada apa itu ya sebenarnya? Ada. Asli ada gitu ya. Ada. Jadi moksa itu dia belum tentu meninggal ya? Belum. Bisa proses itu ya? Bisa. Ini luar biasa juga ya. Hanya kayak seperti ini ya, apa namanya, ajaran agama Hindu ya ini. Iya. Gitu ya. Karena kan dulunya kan yang Prabu kan agamanya Hindu ya. Sebelum jalannya ke Muslim itu yang Prabu udah pasrah bahwa tuh jalan itu terlalu benar gitu. Jadi meminta maaf gitu. Jadi moksa itu proses pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Dan menghilang ya. Iya. Itu dia belum tahu, masih harus baca-baca lagi tentang moksa nih. Iya. Di apa namanya, di ajaran itu apa ajaran Islam itu ada apa tidak? Iya. Lalu gini Ki, di setiap kita melakukan ini apa namanya, eksplor itu ya, di lokasi-lokasi itu kan selalu ada yang Prabu ya. Iya. Nah, yang Prabu itu kan mendampingi kita tuh. Jadi informasi-informasi yang kita dapatkan itu kan apa dari apa namanya ya, kalau kamu ngomong ini kamu ngomong gitu enggak? Oh enggak ya. Enggak. Jadi langsung memang yang bersangkutan yang ditanya itu memang jawabnya itu ya. Iya. Kan seperti ini kan, seperti kita waktu di mana tuh, di Gunung Calobak ya. Calobak ya, yang perlu manggil Raden Suryakencana. Iya. Sana sini gitu ya. Nah, itu kan perintah yang Prabu kan. Iya. Jadi memang bukannya suruh kamu harus jawab pertanyaan itu, apa gitu bagaimana? Enggak ya. Enggak. Gitu. Itu memang luar biasa sekali ya. Kita sering didampingi yang Prabu. Kalau ini nih proses apa, kalau kita melakukan pembersihan itu yang Prabu hari juga ya? Gimana? Yang Prabu hari juga hadir. Kalau kita pembersihan itu
lebih jarang. Oh jarang ya. Ya, karena menurut yang Prabu itu tuh sudah bisa diatasi sama kita, sama tim. Gitu. Jadi wah, bahwa tim sudah mampu gitu ya. Jadi tidak perlu didampingi. Nah. Tapi kalau misalkan udah nggak kuat, yang diduluin itu yang macan-macan dulu. Gitu. Nah ini kan banyak orang yang nggak tahu ya kalau yang Prabu tuh hadir itu ada di Iya. sana kita. Ciri-cirinya yang Prabu datang tuh gimana? Bergetar. Bergetar. Apanya bergetar? Ya, ini bergetar bumi. Oh gitu. Iya. Yang merasakan orang seperti apa tuh? Yang merasakan tuh orang yang sudah tahu ya Prabu ya. Jadi mereka itu sudah pernah melihat kasat mata dan batin. Gitu. Jadi ya orang-orang tertentu aja berarti ya yang Ya. bisa merasakan kehadiran yang Prabu gitu ya. Betul. Jadi kalau misalkan orang yang belajar belum tentu dia merasakan yang Prabu. Belum tentu ya. Belum tentu. Tergantung alirannya apa yang Ya. dipelajari kan. Ya. Gitu. Nah ini mau tanya juga nih. Ya. Kenapa yang Prabu tuh suka mendampingi kita gitu loh? Tim ini penelusuran jejak Dodo ini. Wah, itu kalau kita pernah komunikasi ya secara batin, katanya yang Prabu itu ngomong iya barudak halus amat gitu. Jadi kalau kata Indonesianya ini orang bagus itu. Pernah juga waktu itu ditanya yang Prabu ya masalah kenapa yang Prabu selalu mendampingi kita gitu ya. Beliau jawab karena ini turunannya bagus. Iya. Dia Seperti turunannya itu. bagus. Jadi saya suka mendampingi. Tapi itu sebenarnya belum ini ya belum belum menjawab penuh ya. Karena yang Prabowo sendiri kan sudah ngomong gitu ya kenapa suka gitu ya. Iya. Jadi nggak enak juga tuh. Iya. Sepertinya ada juga nggak enak hati karena benar-benar nggak enak karena kita pertanyaan begitu karena ada yang nanya kan. Ada yang sudah kenal sendiri nanya kan. Iya. Saya juga nggak tahu kenapa yang Prabowo suka sama kalian gitu ya. Makanya ditanyakan antara itu mungkin ya. Iya. Karena turunan kalian bagus dan baik gitu ya. Nah ini kan ada kontroversi ya, antara makhluk halus, jin dan leluhur sendiri gitu. Ini gimana cara membedakannya nih? Itu benar-benar yang Prabu apa jin apa gitu kan? Oke, yang tadi pertama yang saya bilang kalau yang Prabu hadir itu pasti kita ada getaran. Ada tanda-tanda. Tanda. Yang kedua itu kalau misalkan bukan yang Prabu tapi menyerupai itu dia nggak ada apa-apa, kosong. Ada tanda-tanda. Nggak ada. Gitu. Ini loh, membedakannya itu kan kita kan nggak tahu nih. Oke. Kita kan nggak bisa lihat ya. Orang yang bisa lihat itu kan tahu sendiri kan. Jadi kita kan bisa lihat nih, rawang nih. Jadi kedatangan yang Prabu, apa kedatangan jin, apa kedatangan siapa tuh bisa dibedakan nggak tuh? Sebenarnya nggak bisa sih. Nggak bisa dibedakan. Iya. Tapi ada pastinya. Kalau orang suci seperti wali dan raja-raja dulu itu tidak bisa diserupai. Oh gitu. Ya. Jadi kalau misalkan bangsa-bangsa anak buahnya yang mungkin itu tangan kanannya atau apa itu bisa diserupai. Maksudnya gini, orang suci seperti Nabi Muhammad nggak bisa diserupai orang. Oh iya, nggak bisa ya. Iya. Terus wali-wali juga tidak bisa diserupai orang kan. Nah ini kan orang sakti bisa nggak diserupai? Sakti bisa. Tapi ada tapinya. Karena dia itu lebih tinggi zatnya, jadi tidak bisa menyerupai. Zat. Ini zat apa derajat? Zat sama derajat. Gitu. Jadi
orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang derajatnya tinggi atau berilmu tinggi atau sakti mandraguna tidak bisa diserupai oleh makhluk jin. Ya. Gitu ya. Tuh. Kenapa tuh? Karena tidak bisa melampaui batasnya. Oh, Sama seperti jin mau menyerupai Raden Sunda Kencana, ya nggak bisa. nggak bisa ya. Oh. Nah ini nggak pernah nanya sama yang Prabu nih, bahwa yang Prabu itu muslimnya sejak kapan? Kan kalau menurut ini ya, menurut cerita nih, artinya cerita dari ulama nih ya, ulama misalnya Ustadz Adi Hidayat ya. Ya. Itu kan yang Prabu itu muslim sejak dia menikah dengan Nyai Subang Larang. Oh ya. ya. Menikah dengan Nyai Subang Larang karena Nyai Subang Larang itu muslim. Karena meminang, pada saat anak meminang syaratnya itu harus masuk Islam dulu. Nah, dari Kisah sendiri hasil komunikasi dengan Eyang Prabu itu bagaimana? Apa yang benar seperti itu apa bagaimana? Kalau muslimnya yang Prabu itu benar. Nah, tapi ada tapinya. Dia menutupi ke rakyatnya bahwa dia tuh sudah muslim. Jadi pernah yang Prabu tuh berbicara seperti ini. Sebelum yang Prabu moksa, dia pernah bilang, silakan mau ikut agama siapa, mau ikut agama saya atau ikut agama muslim silakan. Agamanya itu artinya yang Prabu udah muslim loh. Udah muslim. Tapi mereka itu yang bukan Hindu itu taunya kan Hindu. Gitu. Dan ternyata yang Prabu itu masuk muslim itu ada beberapa orang yang ilmunya tinggi mengetahui, jadi ikutlah dalam muslim juga. Memang benar ya itu cerita pas peminangnya Nyai Subang Larang itu dia syaratnya harus jadi muslim ya. Iya. Makanya saudara putri itu muslim gitu ya. Benar tuh. Gitu teman-teman. Karena ini yang Prabu ini kisahnya memang panjang sekali ya. Dan yang Prabu itu di Jawa tuh terkenal. Di Jawa terkenal. Gitu. Jawa Tengah, artinya kan Jawa Timur. Prabu pernah menyampaikan juga itu wilayah kekuasaannya kan sampai Ciamis ya. Perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat itu. Iya. Sampai Banten, pokoknya sepulau Jawa Barat itu dikuasai semua ya. Iya. Nah, ini kan kerajaan Pajajaran ini kan mungkin saat itu bagaimana tuh Ki? Jadi pernah dikomunikasikan nggak itu dengan yang Prabu bahwa jadi pernah juga tuh apa namanya? Kita bertanya juga tuh bahwa terkait Prabu Batu rekayasa Belanda agar Jawa dan Sunda, Jawa Barat dan Jawa Tengah itu terpecah. Iya. Karena kalau mereka bersatu, itu Belanda itu nggak akan menang dengan lawan kita. Betul. Ya. Nah, gimana tuh kalau menurut kita soal hasil komunikasi yang Prabu? Kalau perang bubat itu nggak ada sebenarnya. Jadi cerita belakang dari Belanda. Gitu. Nah, ada kan yang bilang berbicara orang Jawa Tengah sama orang Sunda nggak bisa nyatu gitu. Nah, itu sebenarnya ingin memecah. Gitu. Itu kenapa yang Prabu itu terkenal sampai Jawa Tengah, Jawa Timur, sama Madura. Dan nama jalan juga ada, Jalan Pajajaran. Kenapa? Jadi yang Prabu itu bisa dituju. Kalau pas menginjak ke sana itu, beliau itu berubah menjadi anak-anak. Maksudnya apa itu? Jadi yang Prabu itu ketika dia berubah jadi 7, satu ini di Pajajaran, yang satu ini jalan ke sana, nyebar, satu jalan sini, karena jadi 7 itu, dan 6 itu misah ngecar. Gitu. Enggak, maksudnya gini, yang Prabu ke wilayah lain dengan sosok yang lain, ya. Itu maksudnya apa dia penyamar, agar tidak ketahuan, apa bagaimana? Agar tidak ketahuan. Tapi kan kalau di Jawa Tengah banyak orang-orang sakti juga kan? Iya.
Itu tahu Tapi apa tuh? ya orang-orang sakti itu tahu kalau itu dari Jawa Barat nggak apa-apa. Oh, Dan juga yang Prabu kesana juga bukannya mencari gara-gara. nah, yang Prabu terkenal di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu sebagai sosok apa? Sosok raja, apa sosok apa? Sosok orang sakti apa gimana? Sosok anak Hah? anak kecil. Anak kecil. Iya. Jadi hanya melintas. Artinya terkenal di Jawa itu terkenalnya oleh raja-raja Jawa apa ya? Ya, terkenal oleh raja-raja Jawa. Karena raja-raja Jawa itu mengenal beliau itu adalah rajanya Pajajaran. Oh jadi tahu dia sosok kesana itu dalam sosok seorang raja. Iya. Itu anak kecil itu gimana? Ya, anak kecil itu adalah yang Prabu. Jadi gini, yang Prabu itu melintasi Jawa Tengah dan Ah. Jawa Timur. Nah, Hanya melintasi. Ketika orang-orang lain melihat sosok tuh sosok anak kecil, tapi kalau raja itu melihat itu sosok raja. tapi nggak pernah mampir ke kerajaan. Mampir nggak? Cuman mampir cuma melihat. Oh gitu. Udah mulai. Oh. Dan raja Jawa juga nggak raja Jawa juga nggak pernah ini karena meributi. Oh gitu. Karena mereka juga punya kekuasaan hanya melintas saja. Nah pernah nggak nih kini ya? Mau tanya satu lagi nih. Berkomunikasi dengan Eyang Prabu. Bahwa Eyang Prabu itu asalnya dari mana? Dari mana? Ki? Ada juga yang Alisira bilang tuh Eyang Prabu asal dari Samarkand. Samarkand itu dari mana ya? India apa ya? Mungkin India. Kita belum pernah nanya ke situ sih. Tapi itu dulu pernah nanya pernah ya? Yang asal dari mana? Kan waktu itu kita beranggapan bahwa Eyang Prabu itu berasal dari Jawa ya. Ya. Karena dia selalu bawa keris. Kita pernah nanya kan, Eyang Prabu ini asal dari mana? Asalnya dari Sunda, tapi ada ahli sejarah itu bahwa Eyang Prabu berasal dari Samarkand. Samarkand itu wilayah Uzbekistan ya. Uzbekistan lah. Gimana? Pernah di ini nggak ngobrol-ngobrol gitu? Belum sih. Belum ya? Cuman kalau setahu saya yang Prabu itu asli Dari bukan Jawa Barat ya? Iya, bukan Uzbekistan. Karena dari kalau misalkan asli yang Prabu itu kalau ketika dilihat dari depan nih boleh gemuk. Tapi kalau di samping badannya kurus. Berarti lebar ya, lebar gitu ya? Iya. Tapi kalau misalkan dari samping itu kurus. Gitu. Pokoknya gagal lah. Nah, kalau sedang mendampingi kita itu dia pakaiannya apa? Iya, pakai kerajaan. Kerajaan. Nah, bentuk kerajaan itu seperti apa ya? Ada Ada mahkotanya? mahkotanya, ada ininya. Iya. Pokoknya bajunya tuh yang kelihatan dadanya. Oh gini. Hmm. Perawakannya bagaimana? Ada kumisnya gede, apa bagaimana jenggotan? Apa Oh gimana? enggak, kumisnya enggak terlalu besar ya, enggak terlalu panjang gitu ya. Jadi tipis-tipis halus gitu. Pakainya pangsi gitu ya? Iya, pangsi. Pangsi gitu. Bajunya kelihatan ya? ini, iya. Ya, makanya kalau misalnya lihat itu kelihatan tuh kalau misalkan dari postur depan tuh besar. Gemuk. Tapi kalau misalnya kita lihat dari samping tuh kurus banget gitu, tapi berotot. Oh gitu. Iya. Emang ini ya, sosok Eyang Prabu itu tinggi apa biasa aja? Biasa sedang. Sedang ya? Kira-kira berapa? 160 gitu? Ya, sedang-sedang segitu lah. Soalnya dari anak-anak juga udah ketahuan, mereka juga nggak gede-gede. Nah itu yang jadi banyak pertanyaan itu bahwa itu ya apa ya, dia bukan pegang keris, bukan pegang kujang tapi keris ya. Chris. Jadi ketika dipindahkan kerajaan oleh anaknya Sriwisesa, lalu dia berubah kerisnya itu Kujang itu berubah ke keris. ya, ada keris dulu. Nah, Jadi jadi kujang. Jadi kujang itu kan, kalau kujang itu kalau menurut sejarah itu kan dari mulai Ciwanara ya. Iya. Jadi kalau kujang itu
Kujang, makanya ada kujang Tapi ciung, kujang bangkong. kujangnya tuh ada banyak sebenarnya. Heeh. Nah, kujang cium tuh beda sendiri. Kujang bangkong beda sendiri. Iya, maksudnya artinya gini. Artinya sampai kerajaan Galuh itu, Galuh Sunda tuh Pajajaran itu kan masih kujang tuh sampai Pajajaran tuh. Kok yang Prabu pegangnya keris itu? Nah, jadi yang Prabu itu lebih senang menggunakan keris lurus dibandingkan kujang gitu. Oh gitu ya. Jadi memang ininya keris ya. Kerisnya dari siapa tuh? Belum pernah Tanya ya keris dari siapa ya? Pembuatan siapa apa begitu ya, belum tahu ya. Kalau ini dari lihat dari ini ya, itu dari daerah Kuningan. Cilacap kali ya? Ya mungkin. Bentuknya kan gitu, dia nggak ada lekuknya kan? Nggak ada, Lurus kan? lurus. Lurus kan? Iya, itu biasanya itu khasnya perbatasan antara Jawa sama Jawa Tengah itu seperti itu kayaknya kerisnya itu, antara Cilacap, Kuningan itu bentuknya seperti itu, nggak ada looknya. Kalau di Jawa lurus. banyak looknya kan? Ya. Sampai look 9, kalau di udah kesini tuh kayak sepertinya tidak ada looknya, mungkin dari situ kali ya. Ya. Pembuatan empu zaman dulu. Itu teman-teman, tadi Ki Kesel sudah banyak menjelaskan terkait yang Prabu. Yang Prabu itu bisa jadi 7, dan yang Prabu terkenal sampai Jawa Tengah, Jawa Timur. Yang Prabu punya pegangan keris. Yang Prabu masuk Islam sejak meminang Nyi Subang Larang. Itu alasannya kenapa yang Prabu masuk Islam, karena syarat untuk menikahinya itu harus masuk Islam. Ini teman-teman. Jadi makanya yang Prabu dulu berpesan bahwa serah kalian ke rakyatnya ya, terserah kalian mau ikut agama siapa, agama saya, agama Islam. Setelah itu yang Prabu sudah Muslim, teman-teman ya. Jadi apa hasil dari konten-konten kami itu penelusuran itu, bahwa yang Prabu selalu berpesan bahwa kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta sesuatu ke Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan hanya punya Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman ya. Jadi manusia itu harus waspada. Kalau bahasa Jawanya eling lan waspada lah gitu ya. Eling itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waspada itu waspada atas tindakan-tindakan kita. Jadi itu udah satu paket dengan waspada itu ya. Gitu teman-teman ya. Terus ada pesan lagi nih. Oh, ini ada pesan nih teman-teman, ada tambahan nih. Jadi pesan-pesan untuk orang Sunda dari yang Prabu, hudang. Kudu hudang. Udah pesan itu aja. Oh iya, itu pernah juga disampaikan sama yang Prabu Surawisesa saya. Iya, pernah. Ini teman-teman, mungkin ini apa namanya, kontennya belum keluar ya. Pernah kita membuat konten mediasi di Batu Tulis, situs Batu Tulis di Batu Tulis. Itu kita berkomunikasi dengan yang Prabu Siliwangi dan yang Prabu Surawisesa. Itu yang Prabu Surawisesa berpesan, orang Sunda hudang. Itu apa namanya, tanda-tanda batu-batu tulis itu artinya bahwa dahulu itu di sini itu berada ya, apa nih, ada kerajaan besar. Jadi orang Sunda hudang itu artinya kembali seperti dulu, besar itu, bangkit lah istilahnya gitu ya. Itu dia. Iya. Itu teman-teman. Sama juga di waktu pas di tempat Tarumanegara. Oh iya, iya. Iya. Itu kontennya belum keluar teman-teman. Itu juga ada pesan seperti itu. Orang Sunda hudang. Sama ya. Sama. Cuman itu waktu itu yang menyampaikan siapa tuh ya? Purnawarman apa ya? Purnawarman ya. Itu teman-teman. Oke teman-teman. Tadi kita banyak yang disampaikan ke Sowo. Kita cukupkan sampai di sini.
Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya teman-teman ya, agar kita bisa memberikan informasi-informasi yang baru dan teman-teman update informasi. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.